aku bikin konten walaupun referensi dari orang lain, tapi aku membuat konsep ini menjadi beda dari orang itu. ATM ya? ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, apaan? 3 juta subscriber. Berkat kalian teman-teman, terima kasih banyak. Basa-basi. Jadi kali ini kita bakal ngobrol. Biasanya kan kemarin-kemarin kita online. Kita online, kita ngobrol-ngobrol tentang dari awal ya, Pan. Sebelum berapa dulu awal-awal? Berapa ya? 0 subscriber, bro? Enggak lah. Oh, enggak. 5.000 subscriber waktu itu. 25 atau 5.000 20-an lah ya. 20.000 subscriber. Terus baru monet waktu itu. Belum monet, Bro. Belum monet. Masih jauh dari monet, orang masih pendanaan. Belum dapat pendanaan juga. Oh iya, belum. Lu kan akhir tahun kan, Desember. Iya. Ya, Desember waktu itu. Terus 100.000 subscriber kita bikin podcast lagi. Terakhir itu 1 juta subscriber, Bro. 1 juta subscriber. Dan kali ini kita offline, kita ketemu langsung. Saya sekarang lagi ada di Jakarta, everybody. Lagi kemarin datengin event YouTube Creator Day di Jakarta. Dan kali ini kebetulan saya juga mampir ke rumah Naapan. Ini di Jakarta tempatnya di mana nih? BSD lah tepatnya lah. BSD, enggak maksudnya tempat ini namanya Oh, apa? ini Keraton Biru. Keraton Biru ya? Iya, nah tepatnya ada di Kampung Cibarengkok, Gunung Sindur. Masuknya udah ke perbatasan sebenarnya. Bukan Jakarta ya? Bukan Jakarta malah, udah perbatas. Ya orang-orang daerah kan kalau kita perantauan dari Jawa kan nyebutnya, wah pulang dari Jakarta nih. Jabodetabek, Jakarta. Padahal iya. Bogor pun Jakarta ya? Nah tepatnya ada di perbatasan antara Tangerang Selatan sama Bogor Kabupaten ini. Tepat di Keraton Biru. Keraton Biru. Iya. Jadi buat everybody yang pengen bikin konten kayaknya boleh di sini ya. Wah boleh, enak banget yang punya. Buat YouTuber Tangsel boleh kayaknya. Boleh di sini. Mampir ke rumah Naapan dulu, collab dulu. Collab, wah. Pansos belum ngebuka jalan untuk pansos emang. Enggak sih, buat silaturahmi. Oh, silaturahmi. Bahasa. Tukar ide. Pola pikir, tukar pola pikir. Apa ya? Kok gue jadi bego beneran? Sharing lah ya. Iya. Jadi kali ini kita akan ngobrolin tentang perjalanan nih, Pan. Iya. Soalnya banyak orang-orang yang terinspirasi sama Naapan. Jadi perjalanannya itu dari nol, kita sama-sama dari nol. Background kita sama-sama bukan artis, bukan siapa-siapa, warga sipil biasa. Dan ternyata jadi something gitu. Ngomong-ngomong soal channel dulu namanya Nak Bego, jadi Naapan. Sebelum kita bahas itu, kita ngomong perjalanan dulu. Boleh. Biar nggak di skip. Boleh. Buat penonton Nak Bego yang lagi penasaran, itu kira-kira kenapa diganti antara Nak Bego jadi Naapan, nanti jawabannya. Sekarang kita ngomongin awalnya dulu. Kenapa lu bikin awalnya itu bikin channel YouTube awalnya? Waduh. Perjalanan cukup lumayan panjang ya. Singkatnya aja. Iya. Ketika bikin itu gimana ceritanya? Iya, ceritanya aku ya kepikiran sama ini udah masuk ke ranah kehidupannya. Kehidupanku kan bukan orang artis, nggak terkenal, orang sipil biasa ya kan. Yang dimana kita pengen sesuatu hal yang lebih itu agak cukup kurang didapat. Akhirnya ya aku mencoba buat berkonten ya. Dan alhamdulillah ini berhasil. Waktu awal-awal tuh gimana? Maksudnya sempat berpikiran segede ini nggak waktu itu? Ya enggak lah. Pikirannya apa tuh? Pikirannya monet? Enggak aku. Apa tuh? Pikirannya aku tuh ya skill aku cuma ada di kreatif tentang berkonten aja waktu itu. Pengen meluapkan emosi-emosi benak-benak pikiranku ya. Di komedi itu pelampiasan sebenarnya. Berarti ya emang keresahan ya? Keresahan, ya kehidupan kan, tentang komedi-komediku kan tentang kehidupan sehari-hari ya, yang umum aja gitu. Tapi kan ada juga mimpi pengen merubah nasib juga. Oh itu pasti ada mimpi. Nah itu, gimana tuh? Pikiranmu waktu itu gimana? Mimpiku saat pengen berpenghasilan atau ngomongin penghasilan nih, ekonomi nih? Iya, mimpiku untuk kedepannya saat aku masih nol tuh ya, aku pengen
aku menghindari banget yang namanya, mohon maaf ya ini bukan menyinggung tapi edukatif aja ya, aku nggak pengen yang namanya hutang. Oh. Terus Bukan menyinggung, edukasi. motivasi nih. motivasi ya. Tapi kan nanti ada yang tersinggung, anjir gue yang ngutang. Enggak lah. Enggak lah, aman ya. Pikirannya negatif terus ya emang seniman satu ini ya. Nah, mulai dari situ ya aku berpikir untuk gimana caranya aku umur sekian aku harus punya mobil, rumah, sesuatu yang aku pengen. Udah ada mimpi itu ya? Udah ada mimpi itu waktu awal aku berkonten. Mimpi besarku ya gimana ya, aku kalau maaf kalau aku masih kerja sama orang lain yang gajinya cuma segitu-gitu aja, nggak ada peningkatan ya, aku mentok kapan aku harus beli mobil dan rumah dan invest tanah atau segalanya. Nah, Ya kan susah ya, mau nggak mau aku harus menciptakan sebuah karya, dan alhamdulillahnya karyaku diterima sama penontonku. Terima kasih banyak. ngomong-ngomong soal mimpi, Mm-mm. semua orang kan pasti punya mimpi, kebanyakan ya. Ada juga orang yang nggak punya mimpi ya. Ngomong-ngomong soal mimpi kan, mimpi doang kalau nggak diselipin yang namanya tanggung jawab juga omong kosong kan. Betul. Nah, kita berani bermimpi, kita harus berani bertanggung jawab terhadap mimpi kita. Nah, ngomong-ngomong soal tanggung jawab, apa yang lu lakukan gitu? Kalau lu nggak tanggung jawab sama mimpi lu, nggak mungkin sampai di titik ini. Nah, yang pengen gue tanya, tanggung jawab apa yang lu dorong untuk diri lu sendiri waktu itu? Kan tahu kan ketika pengen jadi konten kreator yang gede nantinya ke depannya, cuman pengen doang tapi tidak melakukan eksekusi. Oke. Eksekusi kan sebagian dari tanggung jawab, ya kan? Nah, kira-kira gimana tuh tanggung jawab lu waktu itu di awal bertanggung jawab untuk mimpi lu sendiri? Apa aja yang lu lakuin? Tantangannya apa aja? Mulai dari tantangan aja ya. Dulu aku tuh sebenarnya aku tuh mulai ngonten tuh udah lama, mulai dari 2015. Cuman waktu itu kan sempet ada ya mungkin dari keterbatasan pembelajaran aku ya terhadap media sosial yang mungkin kurang gitu ya. Dari situ dan aku nggak mengerti waktu itu soal yang namanya algoritma itu, dan itu harus belajar dan memang wajib dipelajari. Ya kan, selain kita harus cuma bikin konten-konten doang, kalau nggak ngerti algoritma ya nggak mungkin naik. Tantangannya waktu itu aku mencoba untuk menjadi orang lain di sisi aku pribadi awal itu, yang dimana aku orangnya tuh nggak bisa seperti itu tadinya. Itu tantangan terberatku sebenarnya. Aku nggak bisa. Kenapa lu nggak jadi? Kenapa lu waktu itu jadi orang lain? Konkretnya kontennya kayak gimana tuh? Iya, yang biasa dilihat sama penontonku kan ya, konten-kontenku hal-hal yang mungkin di luar nalar. Yang di awal-awal. Gimana tuh? Lu kan awal-awal nggak jadi diri sendiri. Bener. Kontennya kayak gimana yang nggak jadi diri sendiri di awal, tantangan di awal? Yang gagal itu konsep awal. Ya gimana ya? Ya sok-sok keren aja. Kita bukan siapa-siapa waktu itu. Apa tuh? Konten apa? Sosok artis aja. Guys, Nge-vlog. aku tuh ngevlog, explore gitu. Aku jalan-jalan ngevlog. Ya mungkin ya itu tadi keterbatasan ilmu tentang ya kita harus belajar algoritma, itu penting banget. Habis ngevlog awal-awal. Awal-awal ngevlog, aku nggak naik waktu itu. Ya, Apa tuh awal-awal? Ngevlog di mana tuh? wisata kayak di contoh terakhir ada di Pulau Seribu. Kenapa lu pikiran ngevlog waktu itu? Ya mungkin penonton kemauannya waktu itu, keterbatasan yang aku punya, hal-hal yang berbau dengan jalan-jalannya termasuk untuk kalangan bawah. Enak banget ya dia ya bisa jalan-jalan. Nah penonton mungkin tertarik seperti itu, konten-konten itu mungkin tertarik. Wah kapan ya aku bisa kayak dia gitu. Dan itu yang aku pakai tuh, aku bukan siapa-siapa dan aku sok ngartis. Tapi ternyata nggak dapet ke penonton. Bukan ranahmu ternyata. Bukan ranahku ternyata. Jadi ternyata nak bego itu atau nak apaan tidak sesingkat itu ya perjalanan. Wah panjang. Lu kan gede berapa bulan? Iya. Berapa bulan langsung meledak kan waktu itu kan. Nah, berarti tidak sependek itu sebenarnya. Di belakangnya sebelumnya itu panjang banget kan. Wah panjangan, ini bisa seharian kalau direkam dibahas di sini ya. Iya. Jadi kan panjang banget ya. Mulai dari ngevlog, sempet bikin tutorial
nggak jelas waktu itu kan, komedi gitu, random gitu kan. Itu juga gagal juga. Habis itu ketemu konsep Nak Bego. Nah, itu kan kesimpulan dari perjalanan kan konsep Nak Bego. Itu kesimpulan dari apa aja, Pan? Kenapa endingnya Nak Bego, komedi, sketsa komedi dan brutal seperti itu? Abnormal kayak gitulah. Di situ aku belajar ya, karena aku gagal. Ya kita harus belajar dong, belajar dari kegagalan. Betul kan? Ya mau nggak mau kita harus mengerti kemauan audiens. Ya gimana caranya kita mengerti, sedangkan kita bukan siapa-siapa, nggak punya exposure, nggak punya branding, ya kan? Bukan artis. Ya kita mengertinya ya cukup yang ada di konten-konten orang lain aja. Sebenarnya ini sebagian dari referensi. Aku dapat referensi sama konten-konten kreator lain sebenarnya ini, tapi dikemas dengan hal yang membeda. Kayak contoh, boleh dikasih tahu? Ya, boleh, harus dong. Inspirasi lu siapa? Inspirasiku tuh dulu awalnya kan ada karakter emak. Inspirasiku emak itu sosok orang yang seperti layaknya Ma Betty dengan kemasan aku yang berbeda. Dulu. Berarti yang menginfluence salah satunya Mak Betty. Si Bego itu dari siapa? Itu kemasan dari sosok YouTuber luar negeri ya. Luar negeri siapa? Yang brutal itu. Namanya siapa aku lupa malah. Udah lama banget. Yang kita bahas semalam. Siapa? Yang brutal banget itu. Filthy Frank. Iya. Emang itu serius? Iya. Bukannya lu nggak tahu? Awalnya nggak tahu kan, aku searching. Wah, ini video-video yang cukup lumayan bisa aku pakai karakternya. Dan aku munculin tuh ke Nabego. Nggak ada di Indonesia. Dan nggak ada di Indonesia. Dan serius sekarang pakai itu? Iya. Dan sekarang ternyata secara nggak langsung banyak konten-konten yang serupa denganku. Kayak contohnya bisa kita sebut di sini. Nama channelnya? Enggak usah, jangan kan. Jangan ya. Jangan dong. Jangan ya. Yang penting banyak konten kreator yang terinfluence Naapan. Iya. Bisa dibilang gitu. Bukan niru ya, tapi lebih enaknya disebut terinfluence ya, terinspirasi lah istilahnya. Ya seperti aku terinspirasi sama Ma Betty ya. Iya, sama aja kan, sebenarnya. Ya seni kan meniru juga sebenarnya. Jadi emang tapi lu nggak tahu ya kalau itu Filthy Frank ya waktu itu ya? Nggak tahu. Sempet lihat aku, wah ini gila nih. Dalam artian ini di luar nalar konten-konten kayak gini yang nggak masuk akal. Tapi aku tertarik dengan konten-konten itu. Aku bikin konten walaupun referensi dari orang lain, tapi aku membuat konsep ini menjadi beda dari orang itu. ATM ya? ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi sebisa mungkin harusnya lebih membuat hal yang baru, fresh, dan bikin tren sendiri. Kalau mampu. Tapi kalau belum nyampe ke situ bolehlah ATM aja sementara mungkin. Mungkin nge-branding dulu. Itu kan perjalanan ya. Nggak bisa dalam waktu semalam ya. Perjalanan itu aja sih. Banyak yang kecewa, bahkan gue sendiri juga kenapa sih ganti Naapan gitu. Alasan apa sih seberani itu? Bahkan orang YouTube sendiri kan juga bilang, bro. Ya. Itu kenapa lu ganti Naapan? Kan udah bagus tuh dari. Ini ngomongin teori ya, bro. Teori pengucapannya mudah diingat. Dan keren banget nama Nabego. Nabego itu ntar kedepannya K-nya dihilangin jadi Nabego. Itu keren banget sebenarnya. Disambung Nabego. Wah, gokil sih. Nah, tapi kenapa lu malah jadi... Kalau menurut gue nama Naapan itu jadi biasa, bro. Ini menurut gue ya. Iya. Apa sih alasan yang sehingga menguatkan lu untuk mantep untuk ganti jadi Naapan? Sebenarnya nggak mantep-mantep amat sih. Lah kok bisa? Itu sebuah ketakutan aku waktu itu. Takut apa sih? Kosakata nama itu. Kenapa emang dengan ini cuma di channel ini aku jujur kenapa aku ganti nama jadi Naapan ya? Ya jawabannya ini ada di sisi ketakutan aku. Aku mulai naik, aku mulai tinggi. Yang aku takutkan sampai sekarang untuk kepribadianku sebenarnya nggak masalah.
fans-fansku kan sering datang ke rumah, kadang di jalan nyapa, nah bego, bang bego segala macam gitu. Aku nggak masalah gitu. Yang aku takutkan pertama, andaikan fans aku tuh bocil-bocil yang lagi jalan sama orang tuanya nggak tahu dan manggilku tuh bang bego, ya nanti anaknya dikira nggak sopan. Emang bahasa itu nggak sopan kalau di sini? Kalau di sini, yang mungkin di mana aja ya bahasa. Enggak sih bro. Enggak di tempatku ya? Enggak biasa. Gaul ya? Karena bego itu kan bahasa Jakarta ya. Kalau di daerah di tempatku, ya keren jadinya kan, bahasa Jakarta kan keren kalau orang daerah mikir. Kecuali goblok. Ya itu kata lainnya ya. Ya emang kasar banget ya bego itu. Kasar menurutku ya. Bego lu. Itu Kasar. Banyak komentar-komentar dari netizen yang menyebut bahwa netizen kenapa mana tuh? sih? Jakarta pasti ya. Ya nggak tahu dari mana kan. Ya intinya mereka komentar-komentar bahwa bang ganti nama aja channelnya. Kenapa kasar itu namanya? Oh gitu. Iya. Ya ketakutan itu makanya aku rubah. Dari sisi lain ke keluargaku. Kalau aku kan tadi nggak apa-apa ya, itu masuk ke anak. Takutnya anaknya nggak kuat. Ya? Iya. Anaknya Pak Bego ya. Kalau nama lain mah nggak masalah. Kata namanya tuh bego gitu, yang membuat mungkin bisa jadi nggak kuat mental, nggak tahu ya. Emang kasar banget ya kata-kata itu. Kasar. Iya ya. Ya emang kalau mungkin gua orang daerah kali ya, jadi agak kurang ngeh ya kasarnya di mana. Kalau buatku nggak apa-apa ya, silakan aja kalau di jalan penonton-penontonku manggil aku Bang Bego atau Bang Apan atau nama asliku Arfan gitu, nggak masalah. Tapi itu yang aku takutin ya, kadang orang tuanya yang nggak terima. Itu aja sih, makanya aku berani aja. Sampai orang YouTube bilang kenapa kamu berani gitu. Di sisi lain aku ngebela diri juga sih. Ya itu sebagian dari strategiku, brandingku kuat enggak, penontonku loyal enggak. Ternyata efek samping ke algoritma gimana setelah ganti? Kan algoritma kuat banget tuh ngenali channel lu waktu itu. Iya. Kan nama channel ini kan juga termasuk metadata nih kalau ngomongin dari segi algoritma ya. Iya. Kan sistem algoritma ini kan robot yang udah disetting untuk kenali tulisan, visual, suara. Nah kalau udah ganti kan agak ngeriset lagi nih pasti, namanya sistem. Nah ada dampak nggak yang signifikan? Ada. Dari segi nama yang diganti. Ada. Tentangnya hilang kan waktu itu langsung kan? Iya. Terus ngajukan lagi kan? Nah mungkin kaget kali ya algoritma. Loh tiba-tiba ganti. Yaitu hal yang wajar. Agak error dikit. Iya, agak error. Memang sempet gini. Itu langsung turun? Langsung turun. Data analik naik, langsung dari kayak terjun aja. Dari 100% jadi berapa persen? Ya 0%. Ya kaget. Masa sih 0%? Loh orang terjun kok. Terjunnya tuh bukan gini. Ya bukan lah, bukan 0% lah. Kalau 0% kan nggak ada yang nonton. Berarti. Oh iya ya. Ya salah ya berarti ya. 50% atau turun setengahnya atau turun? Oh 30% penontonku. Tinggal 30%? Iya, dilihat dari viewer berarti ya. Dari 100%? Jatuh ke 30%? Jatuh. Sempat viewer waktu naik-naiknya kan sekitar bisa disebut 1 juta ke atas terus ya. Iya. Viewer. Standarnya ya? Iya standarnya. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta dan banyak lagi. Dan minimal 1 juta. Paling minim itu paling jelek banget itu 1 juta waktu pas lagi ini. Pas aku ganti itu nggak pernah sampai 1 juta waktu itu. Waktu itu ya? Waktu itu nggak sampai 1 juta. Dan aku keinget. Apa tuh? Aku masih harus bukan ngejelasin, bahasanya mungkin aku harus membuktiin bahwa ke sistem algoritma atau sistem YouTube-nya bahwa itu masih aku loh. Iya kan? Ini masih aku loh ya. Akhirnya aku buat konten-konten yang
paling populer. Oh, ngulangi yang dulu. Iya. Di remake ya? Enggak di remake. Iya, konsepnya di remake. Iya betul. Ngulangi konsep lama dengan kemasan baru, video Betul. baru ya. Oh, jadi kan robot ini kan perlu dilatih lagi ya. Itu butuh waktu berapa lama? Berapa bulan? Minggu? Enggak sampai sebulan, seminggu. Seminggu. kurang Itu lebih. butuh seminggu untuk melatih algoritma lagi ya? Kurang lebih yang aku baca ya. Kurang lebih. Soalnya pas aku lihat kenaikannya tuh langsung pinter tuh, anggaplah robot lah ya. Iya, dilatih. Iya, dilatih langsung pinter tuh. Oh, ternyata bener ini orangnya. Oh, aku naikin iya. lagi tuh konten Mak Laper. Waktu itu pas konten di kampung, di Tegal, kampungku kan Tegal. Konten makan pizza semeter dengan konsep Mak Laper. Itu yang dulu. Terus lu ulangi lagi? Iya. Di remake lagi. Di remake lagi. Terus? Konten Mak Laper aku remake ke Mak Laper makan pizza semeter. Naik tuh langsung 10 juta lagi. Udah langsung paham ya sistem ya? Iya. Oh, yang ini. Oh iya. Berarti kesimpulannya adalah algoritma itu bisa dilatih sebenarnya. Iya, bisa dibilang gitu kali ya. Makanya konsistensi itu penting ya untuk ngelatih sebenarnya ya, Bro. Jadi bener nggak konsisten itu penting juga? Penting banget. Wajib ya? Wajib banget. Lo aku konsisten terus kok. Nah, yang gua tanya kayak gini, Bro. Ini kebanyakan pengetahuan YouTuber pemula, gua juga sih sebenarnya awal-awal dulu. Yang penting kan konsisten. Nah, sekarang gua balik. Jangan yang penting konsisten. Konsisten itu penting. Kalau kebalik nanti pemahamannya jadi apapun diupload yang penting konsisten. Wah, itu yang salah loh. Nah, itu makanya gue butuh, sebenarnya gue udah sering jelasin sama YouTuber pemula ya kan. Cuman kan mungkin nangkepnya Bang Wawan cuman teori. Ini kita tanya sama praktisi langsungnya tuh. Ini pemahaman gue ya. Namanya algoritma itu kan fokusnya ke kepuasan penonton. Nah, kepuasan penonton. Konsisten doang, tapi nggak memikirkan kepuasan penonton, itu juga sama aja lu konsisten yang mubazir gitu. Iya dong. Cuman dapet capeknya doang. Terus kedepannya gimana, Pan? Apa? Nah, Pan ini mau kayak gimana? Ini kan udah ada di puncak nih. Kedepannya ya apa ya? Aku tuh ada planning ke depan yang memang cukup lumayan besar banget ya. Mimpi besar ya? Mimpi besar banget ya. Jadi apa tuh? Aku ngontennya bukan cuma pure ngonten sampai tua ngonten ya. Iya. Nggak mungkin ya. Umur. Ada regenerasi baru. Ada regenerasi baru dan nggak mungkin aku tuh terus naik. Bisa jadi penonton kita nih bisa jadi naik ya kan kita nggak tahu. Dari situ aku harus memikirkan program kedepannya aku harus ngapain dong. Salah satunya ya yang kita dapat dari konten-konten kita hasil selain dari investasi kita harus punya planning bisnis tertentu gitu ya. Itu sih jadi nggak harus puncaknya itu bukan di konten sebenarnya. Enggak. Itu hanya batu loncatan. Jadi batu loncatan kendaraan aja sebenarnya. Kendaraan aja gitu. Jadi harus benar-benar punya mimpi besar ya, Bro. Iya. Terima kasih banyak ya, Bro. Thank you juga udah diundang.